Hi everyone, Afi here. Kita ketemu lagi di Beauty News Update, di mana aku akan membawakan berita-berita menarik seputar dunia kecantikan. Langsung aja yuk kita mulai. Tuntut-menuntut sepertinya akan menjadi tema video kali ini. Karena dari beberapa berita yang akan aku bawain, 3 diantaranya adalah seputar tuntutan yang dialami atau diterima oleh beberapa beauty brand seputar penggunaan nama brand tersebut. Kalau kalian ingat di episode sebelumnya, aku kan ngasih tahu ya mengenai skincare brand terbarunya Kim Kardashian yang dikasih nama Skin by Kim, yang tulisannya itu SKKN gitu ya. Nah, baru-baru ini muncul kabar kalau ternyata tahun lalu ya, jadi pertengahan tahun lalu, sebenarnya pihak Kim Kardashian itu tuh nerima cease and desist letter, jadi kayak semacam surat permohonan untuk menghentikan kegiatan gitu ya, dari satu perusahaan yang namanya Beauty Concepts LLC. Jadi Beauty Concepts LLC ini tuh satu perusahaan yang beroperasi di Brooklyn, New York, dimiliki oleh Sydney Lunsford, dan mereka itu klaim kalau mereka sudah mengoperasikan salon dan juga produk ya, menjual produk skincare dengan nama SKKN Plus, jadi kayak Skin Plus gitu ya, dan itu sudah mereka lakukan katanya sejak bulan Juli 2017. Bahkan kuasa hukum Sydney Lunsford ini bilang kalau mereka tuh udah mulai mengajukan hak paten terhadap nama Skin tadi itu di bulan Maret tahun lalu gitu ya. Dan mereka juga katanya udah mengoperasikan website dan juga social media dengan menggunakan nama ini, bahkan logonya itu tuh sama ya atau mirip dengan logo yang kemudian dikeluarkan oleh Kim Kardashian. Mereka juga klaim katanya udah pernah reach out ke timnya Kim Kardashian untuk kasih tahu kalau kita udah punya brand ini loh gitu ya, tapi nggak pernah dapat tanggapan. Nah tapi akhir bulan Juni kemarin itu lawyernya Kim Kardashian namanya Michael Rhodes itu mengeluarkan statement resmi gitu ya yang dikirimkan ke dailymail.com yang isinya adalah menjelaskan kasus tersebut dari sisi Skin by Kim. Menurut surat tersebut, katanya emang benar mereka pernah dihubungi oleh Beauty Concepts LLC tahun lalu. Cuma pihak Kim Kardashian itu tidak menganggap bahwa bisnis ini tuh punya hak untuk melarang mereka menggunakan nama ini. Karena menurut mereka, Beauty Concepts LLC itu cuma salon kecil yang dioperasikan oleh satu orang, terus katanya tidak ada signage-nya sama sekali, dan sepengetahuan mereka juga tidak pernah ada produk skincare yang dijual dengan menggunakan nama Skin Plus atau SKKN Plus itu. Terus katanya tim Kim Kardashian itu udah pernah reach out juga ke pemilik Beauty Concepts LLC, Sydney Lunsford tadi itu gitu ya, untuk mendiskusikan gimana nih caranya supaya kita bisa coexist, jadi bisa eksis secara bersamaan tanpa menimbulkan masalah bagi satu sama lain. Tapi katanya tidak pernah dapat tanggapan. Jadi pihak Beauty Concepts LLC ini tuh menuntut pembayaran ganti rugi yang jumlahnya tuh besar. Jadi menurut Michael Rhodes, lawyernya Kim Kardashian, ini tuh kayaknya kasus yang it's not about legal trademark, tapi lebih tentang the money itself, jadi tentang si settlement itu, karena dia tahu bahwa Skin ini dimiliki oleh selebriti yang kaya raya gitu ya. Jadinya pihak yang satu laginya itu sebenarnya hanya menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan uang dari settlement tersebut. Jadi kalau lihat dari statementnya ya, tim Kim Kardashian nggak menganggap mereka tuh salah, so they're gonna stand their ground, dan mereka bilang kalau mereka ya siap kalau misalnya kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Wih, serem ya. FYI, kasus seperti ini ya di Amerika itu banyak banget terjadi. Jadi aku tuh sering banget gitu ya kalau lagi browsing di Instagram misalnya atau di Twitter gitu, nemu small companies yang klaim kalau brandnya mereka atau konsep produknya mereka atau konsep advertising mereka itu ditiru oleh brand yang jauh lebih besar. Dan posisinya tuh hampir selalu sama ya, karena brand yang niru quote unquote ini tuh jauh lebih besar, jauh lebih punya resources untuk membela diri dengan legal team mereka gitu ya. Jadinya brand-brand yang kecil, small business owners ini hampir bisa dibilang tidak berdaya gitu melawan atau menghadapi kasus ini. Tentunya kita nggak bisa pukul rata ya, setiap kasus tuh pasti berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang beneran gitu ya, small business atau small brands diambil atau ditiru konsepnya sama brand
brand yang lebih besar. Itu pasti ada juga kejadian kayak gitu, tapi bukan nggak mungkin juga ada kejadian di mana yang lebih kecil ini memang melihat kesempatan kalau kayaknya bisa nih gitu ya, menuntut atau mengajukan tuntutan ke brand yang lebih besar dengan harapan nanti akan dapat uang ganti rugi yang besar. Itu juga pasti mungkin terjadi gitu. Cuma sebagai orang yang punya small business gitu ya, aku bisa ngebayangin gimana kecewanya, gimana sedihnya, dan gimana rasa nggak berdayanya gitu ya kalau misalnya kita punya konsep yang unik, yang fresh, yang new gitu kan, terus tiba-tiba main diambil aja gitu sama brand yang jauh lebih besar, dan kita mungkin akan susah membuktikan bahwa posisi kita tuh benar. Jadi apa ya, mungkin kalau kalian punya bisnis kecil terus kelihatan ini potensial untuk kan menjadi besar gitu ya, buru-buru deh diurus hak ciptanya gitu ya, trademarknya gitu, supaya ya paling nggak meminimalisir lah untuk kejadian-kejadian seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke berita yang kedua, dan berita yang kedua ini adalah sebuah brand hair care dari Korea yang memenangkan satu penghargaan bergengsi di dunia beauty, namanya adalah Moda Moda. Jadi brand Moda Moda ini baru memenangkan Cosmoprof Award di Las Vegas beberapa hari yang lalu ya. Jadi Cosmoprof Las Vegas ini tuh merupakan beauty expo terbesar di dunia yang diadakan di Las Vegas Convention Center. Tiap tahunnya mereka itu memilih pemenang yang akan diberikan Cosmoprof Award, dan award ini tuh merupakan salah satu award yang paling bergengsi dan juga di-recognize gitu ya di dunia beauty. Dan ada sekitar 1.170 produk yang dimasukin ke dalam award ini atau dinominasikan. Kemudian dipilih 4 finalis dan pemenangnya Moda Moda itu tadi. Jadi produk yang memenangkan Cosmoprof Award itu namanya adalah Pro Change Black Shampoo. Nah, ini tuh satu produk yang sangat-sangat menarik. Jadi aku sendiri dengar tentang produk ini tuh sekitar mungkin beberapa bulan yang lalu ya, mungkin 6 bulan yang lalu gitu, karena memang ini tuh produk yang sangat inovatif gitu ya. Jadi Pro Change Black Shampoo-nya Moda Moda ini tuh diciptakan dengan menggunakan atau mengaplikasikan satu substance namanya polyphenol gitu ya, yang ada di tumbuh-tumbuhan, di mana polyphenol ini tuh punya properties yang dia bisa secara natural itu membuat tumbuhan tersebut itu menggelap warnanya. Nah, karena base-nya itu adalah si polyphenol tadi itu diteliti gitu ya, dan itu tuh diaplikasikan ke produk Pro Change Black Shampoo ini, sehingga ketika shampoo ini tuh digunakan di rambut yang beruban, lama-kelamaan ubannya itu tuh akan menjadi gelap alias berkurang gitu ya ubannya, dan itu tuh tidak menggunakan bahan kimia sama sekali, jadi menggunakan si prinsipnya polyphenol itu tadi. Gila, canggih banget kan? Nah, produknya sendiri itu merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan selama 7 tahun. Nah, penelitiannya sendiri itu dilakukan bersama-sama dengan seorang profesor, namanya adalah Hae-Shin Lee dari Chemistry Department dari Korea Advanced Institute of Science. Cosmoprof Beauty Award sendiri itu memilih produk-produk terbaik dari beberapa kategori ya, seperti skincare, hair care, nail care, dan juga makeup. Pemilihan pemenangnya sendiri itu didasari oleh beberapa kriteria seperti innovation, marketability, marketing impact, brand building potential, dan lain-lain. Moda Moda Pro Change Black Shampoo ini tuh udah masuk ke US market di bulan Juni tahun ini, dan aku jujur berharap banget sih untuk dia masuk juga ke Indonesia segera. Kalau enggak, kayaknya aku akan nitip deh ke siapapun yang ke Korea atau di US gitu ya, karena aku udah punya banyak gray hair dan aku lumayan sering ngecat rambut, dan lama-kelamaan tuh kayak mulai capek gitu ya, karena itu tuh lumayan takes time, lumayan mengeluarkan banyak uang juga gitu. Jadi kalau misalnya ada shampoo yang bisa dipakai kayak shampoo biasa aja, terus dia tidak menggunakan banyak bahan kimia yang mungkin gitu ya berpengaruh ke kesehatan kulit kepala kita gitu kan, kemudian efeknya juga long lasting, why not gitu. Aku jadi penasaran banget untuk coba. But anyway, congratulations to Moda Moda. Seperti aku bilang tadi, ada beberapa berita mengenai tuntut-menuntut seputar nama brand di episode kali ini. Kalau yang tadi udah ada Skin by Kim Kardashian, kali ini ada seorang selebriti lagi yang mengeluarkan beauty brand dan kemudian dituntut. Namanya adalah Hailey Bieber, siapa sih nggak kenal dia gitu ya. Dan brand yang dimilikinya namanya adalah Rhode Skin.
Jadi brand Rhode Skin-nya Hailey Bieber ini dituntut oleh sebuah brand yang sebenarnya adalah brand fashion ya. Namanya adalah Rhode dan ejaannya itu sama persis ya, R-H-O-D-E. Brand fashion ini tuh dimiliki atau didirikan oleh dua orang, namanya Purna Katau dan Phoebe Vickers. Dan kenapa mereka menuntut? Karena mereka menganggap bahwa Hailey Bieber seharusnya udah tahu dengan keberadaan brand Rhode ini, tapi sengaja tetap menggunakan brand tersebut untuk skincare line-nya, dan ini tuh berpotensi untuk menimbulkan kebingungan di antara customer-nya mereka. Bahkan katanya 4 tahun yang lalu pihak Hailey Bieber itu udah pernah mau beli gitu ya nama Rhode itu dari si fashion brand ini, tapi ditolak. Tapi ternyata dia tetap meluncurkan skincare line dengan nama Rhode. Yang dikhawatirkan juga oleh para pendiri Rhode the fashion brand gitu ya, bahwa Hailey Bieber itu udah pernah bilang kalau misalnya dia bukan nggak mungkin gitu ya akan berekspansi dengan brand Rhode-nya ini. Jadi kalau sekarang skincare line, bisa aja nantinya makeup, kemudian lifestyle products, dan eventually fashion products gitu kan. Kemudian yang membuat mereka kecewa juga, sekarang ini kan Instagram account Rhode ya, jadi bener-bener cuma Rhode aja, R-H-O-D-E, itu tuh dipegang oleh brandnya Hailey Bieber gitu. Sementara katanya brand fashion Rhode itu tuh udah request ke Instagram tuh udah lama gitu, dan katanya Instagram sempat janji mau dikasihin ke mereka, tapi ternyata dikasihinnya ke Hailey Bieber. Jadinya sekarang ini tuh banyak orang yang salah nge-tag account. Jadi instead of mereka nge-tag accountnya si Rhode yang fashion, which is shop Rhode, mereka jadinya nge-tagnya ke Rhode-nya Hailey Bieber gitu. Sedih juga ya. Menurut dua orang founders ini, mereka sebenarnya tidak mau ngesu tadinya, nggak mau nuntut gitu ya. Mereka juga sebenarnya kagum dan celebrate Hailey Bieber dengan kesuksesannya, tapi mereka nggak punya pilihan lain gitu, karena buat mereka nama Rhode ini sangat-sangat penting gitu ya. Apalagi ini adalah brand yang mereka udah bangun cukup lama. Dan sampai sekarang ini tuh kayaknya belum ada statement dari pihak Hailey Bieber gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih kira-kira nanti kelanjutannya seperti apa. Kita tunggu aja outcome-nya. Oke, mumpung lagi ngomongin selebriti, ada satu lagi berita berhubungan dengan selebriti dan beauty. Kali ini agak-agak unexpected kalau menurut aku ya, karena ada seorang selebriti yaitu Idris Elba dan istrinya Sabrina Elba. Mereka mengeluarkan sebuah brand genderless, jadi brand skincare yang genderless, namanya adalah Sable Labs. Jujur aku nggak tahu sih sebenarnya ini bener apa nggak pronunciation-nya, karena dia tuh tulisannya S'_Able Labs gitu. So I just assume disebutnya adalah Sable Labs gitu ya. In case kalian belum tahu, walaupun siapa sih yang nggak tahu gitu ya, Idris Elba ini adalah seorang aktor gitu ya. Dia banyak main film dan juga main serial. Contohnya adalah The Wire, terus juga Luther, terus dia main jadi Nelson Mandela juga di film Mandela gitu ya. Dan dia pernah dapat julukan atau dinobatkan sebagai The Sexiest Man Alive versi majalah People tahun 2018. Jadi Idris Elba ini mengaku kalau dia tuh sebenarnya juga nggak terlalu tahu banyak mengenai skincare gitu ya. Cuma ide ini tuh muncul ketika pada saat pandemi dia dan istrinya, pada saat itu mereka baru nikah karena mereka nikahnya tahun 2019 gitu ya. Itu tuh bikin banyak Instagram live series yang judulnya adalah Together Tuesdays, di mana mereka ngomongin mengenai hal-hal seputar pernikahan, seputar coupling gitu-gitu ya. Dan disitulah muncul ide kayaknya sebaiknya mereka bikin skincare line yang bisa dipakai baik laki-laki ataupun juga perempuan, makanya namanya genderless. Produk di skincare line ini cuma ada 3 gitu ya, jadi cukup simple dan semuanya itu tuh menggunakan ingredients dari East Africa. Jadi contohnya ada Cassil Cleanser, kemudian ada Black Seed Toner, dan juga ada Baobab Moisturizer. Jadi tiga-tiganya itu tuh natural ingredients yang ada di Afrika Timur dan memang secara natural di source di sana. Bahkan katanya mereka itu memastikan bahwa skincare brandnya mereka bekerja sama dengan local farmers yang ada di East Africa tersebut gitu ya, untuk membantu mensejahterakan para petani di daerah tersebut. Kemudian Idris Elba dan Sabrina Elba ini meng-hire seorang temannya mereka gitu ya, namanya Jessica De Bruyn, sorry,
sebagai Chief Product Officer dan juga Lead Product Development. Dan sebelumnya, Jessica De Bruyne ini kerja sebagai Sales and Education di Tom Ford Beauty. Terus ada yang lucu, jadi pada saat lihat berita ini di glossy.co itu ada kata-katanya Idris Elba gitu ya, yang bilang, dia mengaku gitu kalau misalnya dia tuh tadinya nggak ngerti-ngerti banget soal skincare di awal dia bikin Sable Labs ini. Dia bilang, I was like, what's an active ingredient? Is it moving? Oh. Cuma sekarang ini dia malah semangat gitu ya untuk mengadvocate atau mengkampanyekan self-care ke para cowok-cowok. Justru menurut dia tuh, oke, kita bukan skincare expert, cuma justru ini adalah brand yang diciptakan oleh orang yang bukan skincare expert, tapi ingin memperkenalkan kayak konsep self-care yang bener gitu ya, untuk laki-laki maupun juga perempuan. Jujur, aku sendiri sih nggak pernah terlalu tertarik banget gitu ya sama skincare line dari selebriti. Even selebriti yang mungkin aku ngefans banget pun, kalau dia ngeluarin skincare line, aku belum tentu beli juga gitu ya, karena skincare itu kan kayak sesuatu yang personal banget gitu, cocok-cocokan gitu kan. Jadi aku nggak kaget karena sepertinya sekarang ini tuh lagi gila-gilanya banget gitu ya, hampir semua orang mengeluarkan brand skincare, termasuk juga selebriti. Jadi ini kayak mungkin ada beberapa poin yang menarik, kayak ini tuh genderless, terus mungkin mereka menggunakan East African ingredients gitu, but other than that, jujur aku ngerasa ini kayak biasa aja gitu. Tapi mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di comment box di bawah ya. Berita yang terakhir, dan ini juga merupakan berita seputar tuntut-menuntut yang terakhir, datangnya dari dalam negeri. Mungkin kalian juga udah denger ya, karena ini tuh kasus yang lagi rame banget, lagi heboh banget, bahkan banyak dibahas sama orang-orang di luar dunia beauty, apalagi kalau bukan PS Glow yang memenangkan tuntutan ke brand MS Glow. Yuk kita bahas. Jadi beberapa hari yang lalu muncul berita yang mengagetkan gitu ya, yaitu brand PS Glow itu memenangkan gugatan melawan MS Glow di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya terkait sengketa merek. Dari hasil gugatan ini, pemilik MS Glow Shandy Purnamasari dan juga suaminya Gilang Widya Pramana alias yang kita kenal dengan Juragan 99 itu harus membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar rupiah kepada pihak PS Glow, dan pengadilan itu turut memerintahkan MS Glow untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk dengan merek MS Glow yang sudah beredar di Indonesia. Jadi sengketa terhadap merek dagang ini terjadi antara pemilik MS Glow yaitu Shandy Purnamasari dengan pemilik PS Glow yaitu Putra Siregar, dan kedua pihak ini saling melapor untuk membuktikan siapa yang paling berhak untuk menggunakan merek untuk produk kecantikan yang mereka jual. Tentunya berita ini tuh mengagetkan banget, dan juga yang bikin shock adalah orang-orang kan mungkin lebih tahu tentang MS Glow daripada PS Glow gitu ya. Kok bisa tahu-tahu yang dimenangkan itu PS Glow, dan bukan cuma itu aja, tapi tuntutannya tuh besar banget gitu ya, 37M, plus lagi mereka harus, maksudnya pihak MS Glow harus stop menggunakan brand tersebut dan menarik produk-produk yang udah ada merek MS Glow-nya itu. That is such a huge loss gitu kan. Nah, untuk memahami kasus ini sebenarnya tuh ada kronologinya yang lumayan panjang. Aku nggak akan bacain semua di sini. Nanti aku bisa taruh linknya di description box kalau kalian tertarik untuk baca gitu ya. Jadi di situs detik.com sebenarnya cukup lengkap gitu kan kronologinya. Tapi singkatnya sebenarnya ini tuh dimulai ketika MS Glow itu tuh melakukan gugatan ke PS Glow di bulan Maret 2022. Jadi sebenarnya MS Glow duluan ya yang melakukan gugatan. Dan ini Shandy Purnamasari itu mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan pada 15 Maret 2022 atas pemalsuan atau sengketa merek. Jadi intinya MS Glow itu menyatakan kalau misalnya mereka itu pemilik satu-satunya pendaftar dan juga pengguna pertama atau first to use merek MS Glow dan juga MS Glow for Men gitu ya. Jadi kalau MS Glow sendiri itu sudah didaftarkan itu dari tanggal 20 September 2016, sementara MS Glow for Men itu sudah didaftarkan di tanggal 5 Februari 2020. Kemudian mereka juga menyatakan kalau merek-merek atas nama Putra Siregar, yaitu merek PS Store Glow dan juga PS Store Glow Men yang didaftarkan tanggal 24 Januari 2022, itu tuh tidak dilandasi dengan itikat baik.
dan tidak jujur karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran merek MS Glow dan MS Glow for Men. Nah, hasil gugatannya itu udah keluar tanggal 15 Juni 2022 yang lalu ya. Jadi, majelis hakim yang diketuai oleh Immanuel itu memenangkan MS Glow atas sengketa ini gitu. Jadi, Pengadilan Niaga Medan itu menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik satu-satunya pendaftar dan juga pengguna pertama merek dagang MS Glow for Cantik Skincare, terus logo dan merek MS Glow for Men. Jadi, Shandy Purnamasari itu selaku penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut. Kemudian, majelis hakim juga memutuskan kalau pendaftaran merek dagang PS Store Glow dan juga PS Store Glow Men oleh tergugat itu dilandasi itikat tidak baik dan tidak jujur karena telah meniru dan juga menjiplak. Jadinya, Pengadilan Niaga Medan itu memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek PS Store Glow dan juga PS Store Glow Men dan juga mewajibkan tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp4.126.000. Nah, tapi ternyata tanggal 12 April 2022 yang lalu pihak PS Glow itu balas menggugat MS Glow untuk perkara yang sama, tapi kali ini di Pengadilan Niaga Surabaya. Isi gugatannya sendiri kalian bisa baca nanti di link beritanya, tapi keputusan dari majelis hakim yang baru aja tanggal 12 Juli 2022 kemarin diumumkan gitu ya. Jadi majelis hakim yang dipimpin Slamet Suripto itu mengabulkan sebagian gugatan PT PS Store Glow Bersinar Indonesia. Jadi putusannya itu menyatakan kalau PT PS Store Glow Bersinar Indonesia itu memiliki hak eksklusif atas merek dagang PS Store Glow dan juga PS Store Glow Men yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. And here's the shocking part, majelis hakim juga menyatakan bahwa keenam tergugat tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pokok dengan merek dagang PS Glow dan PS Store Glow. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Surabaya juga menghukum keenam tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar rupiah. Gak cuma itu aja, putusan tersebut menyatakan kalau para tergugat itu harus menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Nah, saat ini pemilik MS Glow itu akan melakukan upaya hukum kasasi terhadap gugatan gitu ya. Jadi kuasa hukum MS Glow Arman Hanis menyatakan putusan terkait gugatan sengketa merek tersebut dianggap tidak adil. Menurutnya, MS Glow adalah merek yang telah terdaftar lebih dulu. Tepatnya, MS Glow itu mendaftarkan mereknya pada tahun 2016 gitu ya. Sementara PS Glow sendiri baru terdaftar pada tahun 2021. Aku sendiri udah berusaha mendalami kasus ini selama beberapa hari terakhir ini dan jujur lumayan bingung gitu ya, karena banyak sekali informasi yang berseliweran sehingga kayak nangkep intisarinya tuh agak susah gitu. Mungkin kalau kalian follow para pendirinya MS Glow gitu ya, baik itu Shandy Purnamasari atau juga Maharini Kemala, kalian pasti lihatlah ya bahwa mereka cukup banyak gitu ya mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya ini, dan mereka juga banyak cerita lah gitu mengenai gimana mereka ngerasa bahwa putusan tersebut tidak adil. Kemudian juga mereka juga merasa bahwa PS Glow itu udah banyak melakukan tiruan gitu ya, baik dari logonya yang mirip-mirip maupun juga produk-produk yang mirip, packaging yang mirip, branding yang mirip gitu. Nah, sementara dari pihak PS Store Glow itu tuh akhirnya udah membuat statement gitu ya, atau angkat bicara. Jadi yang angkat bicara itu adalah Septia Siregar yang merupakan istri dari Putra Siregar. Putra Siregar ini pemilik dari PS Store Glow. Jadi Septia itu membuat video klarifikasi yang dipost di Instagram. Jadi Septia ini menjelaskan awal mula berdirinya PS Store Glow, kemudian juga gimana kasus tuntut-menuntut ini atau gugat-menggugat ini sampai dia menang gitu ya gugatannya. Jadi menurut Septia, dia dan suaminya itu tuh memutuskan untuk membuat merek PS Store Glow atau membuat skincare line gitu ya dengan nama PS Store Glow. Nah, kemudian sebelum produksi di bulan Mei 2021 mereka mendaftarkan merek tersebut ke Dirjen Haki. Nah, setelah mereka mendaftarkan ke Dirjen Haki tersebut, pihak MS Glow itu tidak terima dengan didaftarkannya nama ini yang dirasa mirip gitu ya dengan merek dagang mereka, sehingga MS Glow itu melaporkan PS Store Glow ke Bareskrim Polri karena tidak meminta izin kepada pihak tersebut dan
dan juga dilaporkan atas tuduhan penipuan. Menurut Septia, sebenarnya dia dan suaminya itu udah beberapa kali mencoba melakukan mediasi gitu ya, supaya damai, dan karena dia nggak mau ribut, bahkan katanya produksi skincare-nya pun dihentikan gitu. Tapi mediasi tersebut tuh gagal karena menurut Septia, mereka itu dituntut untuk membayarkan biaya ganti rugi yang sangat besar jumlahnya gitu. Sampai akhirnya mereka menerima gugatan dari MS Glow lewat Pengadilan Niaga Medan yang tadi aku udah ceritain itu gitu ya. Nah, kemudian kan hasilnya adalah mereka kalah gitu ya. Jadi penggugat yaitu MS Glow itu kan menang. Nah, menurut Septia mereka tidak terima gitu ya dengan hasil gugatan tersebut, terutama dengan poin yang bilang kalau PS Store Glow itu dianggap mendompleng produk Sana yang sudah terkenal gitu ya. Jadi menurut Septia kenyataannya Mbak S belum sekalipun mempunyai produk. Jadi bagaimana kita bisa dianggap mendompleng produk mereka sedangkan mereka tidak pernah berproduksi. Aku pas nonton Instagram itu yang, hah? Jadi, Septia itu bisa mengeluarkan statement seperti itu karena katanya tuh merek pelapor atau MS Glow itu tuh setelah dicek terdaftarnya adalah untuk kelas 3.2 yaitu minuman serbuk instan, bukan untuk kosmetik yang seharusnya kelas 3. Nah, ini poin yang agak membingungkan karena kalau aku baca dari instastory-nya Maharani Kemala, itu mereka sebenarnya memegang izin dengan kelas 3 gitu ya, bahkan itu ada kayak foto dari dokumen tersebut. Jadi aku nggak tahu nih mana yang benar. Satu hal yang mengejutkan juga yang disampaikan oleh Septia di video di Instagram tersebut gitu ya, dia itu bilang kalau merek MS Glow itu sebenarnya di Dirjen Haki terdaftar dengan nama MS Glow for Cantik Skincare gitu. Sementara produk yang mereka jual di pasaran itu cuma dengan nama MS Glow aja gitu. Nah, apakah hal ini tuh yang bikin gugatannya PS Store Glow itu menang di Pengadilan Niaga Surabaya? Kita nggak tahu gitu ya, karena tidak dijelaskan lebih lanjut sama Septia. Tapi yang jelas yang dia sampaikan bahwa gugatan baliknya di Pengadilan Surabaya itu sebenarnya bentuk membela diri gitu kan, karena mereka merasa udah beberapa kali digugat, udah beberapa kali dilaporkan, jadi ini bentuk pertahanan diri mereka, bukan usaha untuk bersaing ataupun juga menjatuhkan merek lain. Nah, kayaknya sih belum ada statement resmi gitu ya dari pihak MS Glow tentang hal-hal yang disebutkan atau dinyatakan oleh Septia Siregar ini. At least aku belum ketemu sih gitu ya. Tadi aku udah search gitu, belum ada yang kayak bener-bener statement yang ya resmi lah gitu. Tapi melihat bergulirnya kasus ini, kelihatannya memang ini tuh isu yang serius banget gitu ya, and very high stakes karena gugatan-gugatannya itu melibatkan uang yang benar-benar fantastis jumlahnya, dan juga ada resiko bahwa salah satu pihak itu tidak boleh lagi menjual produknya dengan merek dagang yang udah mereka pakai gitu kan, dan ini pasti menimbulkan kerugian yang luar biasa besar. Contohnya kayak MS Glow gitu ya, mereka kan udah beroperasi lama, bertahun-tahun, produknya juga udah banyak banget, jadi ini merupakan kerugian yang luar biasa besar pastinya. Nah, karena memang kasusnya masih berjalan, kayaknya aku juga nggak bisa komentar terlalu banyak, aku cuma bisa nyampein ke kalian aja fakta-fakta yang aku dapatkan dari berbagai sumber. Nanti akan aku tulis juga sumber-sumbernya di description box di bawah. Kita doain aja ya, semoga kasusnya cepat selesai, karena yakin banget pasti untuk kedua belah pihak ini tuh hal yang sangat-sangat stressful, dan pasti juga akan mengganggu kelancaran mereka menjalankan bisnis gitu ya. Sementara aku tahu banget kan pasti banyak pihak yang sebenarnya itu bergantung pada kedua bisnis ini. Jadi hopefully kasusnya bisa selesai dan bisa menemukan jalan yang memuaskan lah untuk kedua belah pihak. Sekian Beauty News Update kali ini. Lumayan capek ngebawain ya, terutama untuk kasus terakhir karena datanya tuh banyak banget, cukup jelimet dan panjang gitu ya. Tapi semoga yang aku sampaikan itu bisa lumayan bikin kalian dapatlah intisari dari permasalahan kasus ini gitu ya, dan kasus-kasus lainnya juga. Kalau kalian ada tanggapan atau mau update lagi, karena kan ini aku bikin tanggal 18 Juli ya, aku nggak tahu nih publishnya tanggal berapa, mungkin masih beberapa hari lagi. Kalau memang nanti ada update, aku bisa tulis di description box di bawah, atau kalian yang mau kasih update juga silahkan tinggalin di comment box di bawah. Kita ketemu lagi di episode Beauty News Update berikutnya ya. Thank you for watching everyone. Bye!